Itulah Allah kemudian menilai si hamba itu siapa. Sholat yang diterima itu sholat yang pakai si kolbu itu. Astagfirullah. Zakat, haji, puasa, baca Quran, sedekah. Yang diterima itu semua amalan yang mengikut sertakan si kolbu itu. Jika si kolbu ini tidak ikut serta, inilah mereka yang disebut ghaflah, orang yang lalai, dan Allah tidak akan pandang, walaupun pemberiannya banyak. Ya. Maka ini ilmu yang wajib dipelajari, Yes. bukan sunnah. Ini bal awjabul wujub, paling wajib. Inilah yang disebut oleh Najmuddin Ibn Qudamah, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Kalau saya menyebutnya, man arafa qalbahu arafa muqalliba qalbihi. Siapa yang mengenal kolbunya, dia akan mengenal Tuhan yang membolak-balik kolbunya. Di dalam Islam, terutama dalam kajian kerohanian, kita tidak usah malu lagi menyebut istilah tasawuf. Tasawuf. Teman-teman saya banyak para dai menghindari kata ini. Saya hargai itu. Mungkin itu bentuk siasat dakwah atau fikih dakwah. Tapi sampai kapan? Ada namanya tazkiyatun nufus. Itu hanya satu bab dalam tasawuf. Di dalam bab tazkiyatun nufus, tazkiyatun nufus itu boleh diartikan penyucian, purifikasi jiwa. Ada satu subbab disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu berarti latihan yang dilakukan berulang-ulang. Nge-gym itu misalnya kalau Bang Dik, dulu kan Bang Dik ototnya ini ya, keren ya. Six pack juga perutnya dari depan, sekarang dari six pack dari kanan. Jangan marah Bang Dik ya. Gak apa-apa kalau guru mah. Kenapa itu terjadi? Karena orang sering mengulang-ulang gerakan. Saya dulu juga ikut salah satu latihan bela diri, mulai dari silat, karate, termasuk yang AA derajat. Saya juga peminat latihan-latihan gerakan beliau, tarung derajat. Menurut saya itu sangat keren sekali. Begitu juga semua bela diri bagus. Tapi waktu itu karena umur saya masih cocok dan latihannya tanpa perlu kita nge-gym ke tempat fitness, badan kami 2 bulan sudah kebentuk. Jadi badan saya juga 11-12 dulu sama Bang Dik lah. Ya, six pack dari depan. Ya. Di belakang? Di belakang lebih parah lagi. Itu dilakukan gerakan yang berulang-ulang. Sehingga terbentuklah apa yang kami tidak meniatkan itu, tapi itu terjadi. Karena pengulangan tadi. Pengulangan push up berkali-kali, sit up berulang-ulang, jump. Salto. Saya lupa ada nama-namanya, sudah lupa karena sudah lama sekali. Akhirnya kebentuk badan tanpa kami menginginkannya, tapi itu terjadi begitu saja. Nah, maka istilah itu pernah ada dalam ilmu tasawuf, namanya riyadhah. Riyadhah berarti latihan yang akan berulang-ulang. Kenapa orang mau melakukan mengangkat beban berulang-ulang? Padahal itu capek, lari berulang-ulang. Karena ada yang membimbingnya, ada trainernya. Ada yang kemudian memberikan visi kepadanya. Ada yang mengatakan, ini benefitnya, ini visinya. Kamu kalau mau sehat di masa tua, kamu olahraga sekarang. Kamu kalau ingin badannya kebentuk, kamu lakukan ini. Membentuk otot itu bagian dari benefitnya. Sedangkan tujuan utamanya adalah sehat. Itu prosesnya disebut dengan riyadhah. Kesungguhannya disebut dengan mujahadah. Jadi baik dalam dunia pembentukan badan itu namanya ada istilah nggak? Kayak aderai gitu. Apa? Ada fitness. Oke. Workout apa gitu istilahnya. Itu ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu kalau kita menyebutnya mujahadah. Mujahadah itu bazlul jihad. Jadi betul-betul mengerahkan keseriusan, on time, menjaga makannya, menjaga pola hidupnya, pola tidurnya,
Kami betul-betul merasakan itu luar biasa sekali. Ya. Dalam latihan tidak boleh banyak minum, dalam latihan tidak boleh banyak makan, dan itu kemudian membentuk otot. Sama di dalam riyadhah jiwa itu juga ada namanya mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur dan lain sebagainya. Dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada seorang murabbi atau trainer, guru. Buya, ini kan tema kita ini nge-gym qalbu, tapi tadi Buya di awal tuh sedikit membelokkan, sudah saatnya kita bicara tentang tasawuf gitu. Emang ada apa sebenarnya Buya sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang qalbu? Soalnya gini Buya, saya pernah berdialog dengan seseorang tokoh. Ya. Dia bukanlah ulama, tapi artis saja. Tasawuf itu ilmu yang kuno. Kalau mau sekarang adalah neo tasawuf, saya nggak paham itu. Itu pengistilahan aja. Ya, gimana Bu ya? Kenapa orang-orang takut dengan tasawuf? Itu cuma karena pertama mungkin ada orang yang berkomentar terhadap hal-hal yang dia nggak tahu, atau betul ada oknum-oknum yang mengaku tasawuf dan itu bermasalah. Dan yang ketiga, ada orang yang memang dia didoktrin secara ilmiah untuk membantah kalimat tasawuf. Oh, secara ilmiah. Ada juga. Selalu dilogikakan. Iya. Dan yang terakhir orang yang tadi, dia menganggap tasawuf itu ketinggalan. Bagi saya, ketinggalan itu bukan tasawuf, tapi thariqah. Thariqah itu metodologi, metode. Metode itu mesti diperbarui setiap saat. Sama-sama namanya Naqsyabandi, sama-sama Syadili, sama-sama Qadiri, Samani, sama-sama thariqah. Apa? Sebut saja nama thariqahnya. Yang akan berbeda per zaman itu adalah metodenya. Tasawuf tidak akan berubah. Tidak akan pernah berubah. Jika dia menyebut neo tasawuf, isinya itu juga. Itu juga ya. Yang mungkin yang akan berbeda adalah metodologinya. Nah, metodologinya itulah thariqah. Itulah jalan. Sedangkan tasawuf itu hakikatnya ihsan. Dan dia tidak akan berubah. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandang Allah. Jika tidak, engkau merasa dipandang oleh Allah. Itu tidak akan berubah. Mau dineokan seperti apa? Nah, saya husnuzon kepada teman Bang Dik itu, mungkin maksud dia neo tasawuf adalah neo thariqah. Karena kata tasawuf identik dengan thariqah, tasawuf juga identik dengan ilmu hakikah tadi. Allahu a'lam bishawab. Subandi ada namanya khalwat. Oh, iya. Bersuluk. Kalau di Sumatera kita nyebutnya suluk. Suluk 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Bahkan ada yang bahwa mursyid memberi diskon untuk muridnya 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang semalam. Orang tertentu cukup lahzah. Lahzah itu sesaat. Karena Allah itulah ad-dahar, Allah itulah yang mengendalikan waktu. Yes. Jika dia mau, dia panjangkan waktu yang pendek. Jika dia mau, maka dia pendekkan waktu yang panjang. Nah, ini ada proses yang dilakukan, proses riyadhah qalbiyah, yaitu zikrul qalb. Zikir, tapi bukan di lisan. Lisannya dikunci, matanya ditutup, lalu supaya pandangan tidak kemana-mana, menggunakan khirqah atau semacam tudung tapi untuk laki-laki gitu ya. Lalu pakai tasbih dengan angka tertentu karena latihan. Bang Dik, biasanya kalau untuk otot itu berapa kali satu set itu? 12. Benar 12 ya? Tuh, aku masih ingat, alhamdulillah. 12 kali. Ada suara ya selain kita ya, nanti suara itu akan kita gali. Suara siapa itu? Tapi nanti. Jadi benar 12 ya? Oke. Sama, di dalam latihan kolbu itu juga adalah pengulangan. Misalnya gini, tidak usah pakai Asmaul Husna yang terlalu indah itu. Ambil satu saja yang paling inti, yaitu Allah. Thariqah Naqsyabandiyah dikenal thariqah yang paling serius, paling banyak mengambil nama Allah, yaitu disebut dengan Ismul Zat atau disebut juga Ismul Jalalah. Allah, lafaz Allah, alif lam lam ha. Lalu kemudian lidah dikunci, yang baca qalbu Allah, Allah, Allah. Lalu mereka dilatih oleh gurunya dengan bilangan tertentu. Misalnya untuk pemula 1000, 2500, 5000. Kalau yang sudah mau khalwat 5000 sekali duduk, nanti kali 7 setiap hari. 35.000.
Itu sedikit Bang Dik, karena ini sehari semalam. Coba Bang Dik, berapa detik sehari semalam itu? Nggak pernah ngitungin Buya. Berapa kan? Ya, pernah ngitung nggak kan? Sebenarnya bisa dihitung kan? Bisa. Harusnya. Karena sebenarnya bisa ngitung tuh. 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Ketemu ntar. Buya udah nyebut orang yang tadi, mudah-mudahan teman-teman nggak denger ya. Sorry. Jadi nggak ada kejutannya lagi Buya. Apa? Berapa? 86.000. Oke. Wow. Saya dulu ajarkan guru, kalau bisa sehari semalam 70.000 kamu menyebut nama Allah. 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 Dan itu nikmat sekali Bang Dik. Tidak hanya sehari, dilakukan 10 hari. Ada yang kemudian 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Jika sehari dia membaca nama Allah, nggak usah sampai 70.000. Cukup 10.000 saja Bang Dik. 10.000 kali 40 berapa? Banyak Buya. Bang Dik, itu matematika memang kurang ya. 10 kali 40 tinggal tambahin doang, pindahin angkanya. Ampun Buya. Saya emang nih pertama nggak ngerti matematika. Yang kedua, saya tidak ingin bertransaksi kepada Allah. Tapi saya hanya fokus kepada berinteraksi kepada Allah. Itu latihan, Bang Dik. Iya, siap. Kita bukan lagi interaksi dengan Allah, tapi kita sedang melatih kolbu. Iya, iya. Jadi ini kesalahan orang dalam memahami torikot yang ada hari ini. Naqsyabandika, di Qadiriyah ada zikir setelah sholat 165. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian zikir Allah, Allah, Allah. Di Samaniyah ada Hayy, Qayyum, ada Hu, ada macam-macam zikir-zikir, dan itu berulang-ulang. Di Thariqah Aidrusiyah yang saya dapat dari guru kita di Banjar, Abuya Syekh Tuan Guru Wildan, ya, Al-Banjari, beliau lama di Mekah dan bertemu beberapa wali-wali kutub di Mekah, dan beliau mengatakan saya ditalkinkan, diijazahkan Thariqah Aidrusiyah oleh seorang syekh, dan syekh itu orang kita di Bawayan, lalu lama di Mekah. Beliau murid dari wali-wali Allah besar. Itu zikirnya sangat very easy, sangat arkhas, khafif, akhaf. Ba'da sholat la ilaha illallah 11 kali, hu 11 kali, Allah 11 kali. Buya dipertegas deh Buya, waktu pengucapannya itu mengucap keterpautan atau pakai tarikan nafas menyebut Allah saja Buya. Itu nanti di belakang. Di belakang. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa zikir dengan angka itu bukan transaksi dengan Tuhan. Bukan transaksi. Tapi itu melatih pelatihan. Diri. Ya. Bang Dik ketika mau sehat, transaksi dengan dokter itu latihan? Yes. No. Latihan tadi. Tadi Bang Dik latihan workout, fitness. Itu transaksi dengan dokter atau kita sedang melatih diri kita sendiri? Ya, dengan diri kita sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi jangan salah paham dengan riyadhah, latihan-latihan sahabat-sahabat kita yang berthariqah. Mereka sedang melakukan riyadhah, latihan-latihan ya, untuk mendisiplinkan dirinya, bukan sedang bertransaksi dengan Tuhan. Di Syaziliyah ada lagi. Begitu. Ya, di Tijaniyah ada lagi, Idrisiyah ada lagi. Itu semua metode-metode mana yang kita nyaman silahkan diambil. Gitu. Ya, berarti selama ini saya salah ya. Karena saya berpikir kenapa dengan Allah kita bertransaksi, ternyata Allah tuh nggak penting itu buat dirinya, tapi ini untuk diri kita ya Buya ya. Buya, tapi yang menggerakkan itu biar kita tahu Buya nih, yang menggerakkan hati, jiwa, kolbu atau apa? Saya kepingin definisikan, kita mau nge-gym kolbu nih, sampai kita definisi kolbu itu apa? Ya. Yang menggerakkan itu apa? Ada sesuatu dalam diri kita yang disebut jiwa. Jiwa itu dia ada kalanya menghadap kepada Allah. Disebut iqbal, dia menghadap kepada Allah. Nah, iqbal ini yang menghadap itu nanti melalui pintu namanya kolbu. Yang dihadapkan jiwa ke Allah itu apa, Bu? Jadi si jiwa apabila dia tertarik dengan dunia, maka pintu kolbunya ketutup. Oke. Jika dia kemudian menutup dirinya dari dunia, lalu membuka pintu kepada Allah, maka artinya tidak tidur.
Bang Dik akhir paham bahwa tidur yang rasanya sebentar padahal lama. Sebenarnya itu Allah, saya hanya membuka jalan. Masya Allah. Tapi Allah kemudian yang memasukkan ke dalam kolbu Bang Dik. Jadi selama ini Bang Dik mungkin berpikir, mohon maaf, dengan rasionya, logiknya. Ya betul. Padahal sudah merasa dengan kolbunya. Belum. Tapi ketika ditalkin, ternyata di dalam ruang itu ada ruang lagi. Yang lebih luas dari yang kita Jadi kira. itu membuka dengan kuncinya kolbu gitu Bu ya? Ya. Mungkin di luar sana ada orang mengatakan pembukaan aura. Saya tidak mengerti itu, tapi saya pernah mendengar itu. Kami tidak menyebutnya itu, kami menyebutnya dengan istilah yang diistilahkan Rasulullah sendiri. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, ini kata kunci Bang Dik. Laqinu, talkinkan. Talkinkan, bimbinglah. Bimbinglah. Suapilah. Mautakum, orang yang mauta. Maka siapapun orang yang ingin merasakan nikmatnya talqin zikir, dia harus menjadi mauta. Apa arti mauta? Apa ya? Orang yang mematikan dirinya sebelum mati. Ya. Dan harus dengan gurunya Bu ya? Ya, kalau nggak pakai guru, siapa dong gurunya? Ya saya punya guru Bu ya, yang lain kan bingung. Guru itu banyak. Carilah guru di tempat kita, pasti ada guru Tarekoh yang Allah masyhurkan sebagai mursyid. Silakan ya. Jangan kepada saya saja ya. Banyak guru-guru yang lebih senior daripada saya, yang lebih masyhur, yang lebih banyak riyadhahnya, yang sudah lama berkhidmat untuk thariqah, untuk tasawuf, untuk zikir, untuk kolbu. Datang kepada mereka. Ya, jangan hanya orang-orang yang kemudian berbicara di alam maya. Ya, kita punya keterbatasan. Makanya saya berbicara begini, saya menghimbau, ayo datangi mursyid-mursyid, lalu kita minta ditalkin. Ikuti cara mereka. Jangan sekali datang kemudian kita mengatakan, oh dia nggak mau talkin saya. Beberapa masyayikh, mursyid, dia mensyaratkan kamu harus latihan ini dulu sebelum talkin. Jadi tidak mesti langsung. Wallahu a'lam bishawab. Bang Dik, kita sudah ketemu berapa lama baru Bang Dik saya talkin? Kolbu adalah salah satu pusat diri manusia yang hubungkan antara dirinya dan alam nyata, dan dirinya dengan alam yang tidak nyata. Nah, itulah tempat Allah memandang, tempat si hamba menyebut namanya. Dengan itulah Allah kemudian menilai si hamba itu siapa. Solat yang diterima itu solat yang pakai si kolbu itu. Astagfirullah. Zakat, haji, puasa, baca Quran, sedekah yang diterima itu semua amalan yang mengikut sertakan si kolbu itu. Jika si kolbu ini tidak ikut serta, inilah mereka yang disebut ghaflah, orang yang lalai, dan Allah tidak akan pandang walaupun pemberiannya banyak. Ya, maka ini ilmu yang wajib dipelajari, bukan sunnah. Ini bal awjabul wujub, paling wajib. Inilah yang disebut oleh Najmuddin Ibn Qudamah, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Kalau saya menyebutnya, man arafa qalbahu arafa muqalliba qalbihi. Siapa yang mengenal kolbunya, dia akan mengenal Tuhan yang membolak-balik kolbunya. Insya Allah. Ya, kolbu banyak yang mendefinisikannya, namun saya kembali ke sebuah hadis. Hadis ini tidak sahih menurut ulama hadis, tapi hadis ini dianggap sahih menurut ulama-ulama tasawuf. Terserah mau disebut neo tasawuf juga boleh. Ya. Hadisnya menyebutkan ma wasi'ani ardi wala samai. Innama wasi'ani qalbu abdil mu'min. Tidaklah dapat menerima aku, mawasi'ani. Tidaklah dapat menerima pandanganku, tatapanku, sentuhanku, langit dan bumi. Mereka tidak sanggup, Bang Dik. Langit seluas itu, bumi yang sangat luas itu. Bang Dik katanya baru pulang dari Eropa, luas nggak Eropa itu? Luas sekali. Lebih luas Indonesia sih, ya. Dan kita belum pernah ke sana. Semua wilayah yang ada di negeri kita pun kita belum semua. Apalagi langit.
Langit 1, 2, 3 sampai 7. Apalagi kursi Allah, semuanya. Tapi yang sanggup menatap, menerima tatapan Allah, yang sanggup menerima sentuhan-sentuhan Allah, yang sanggup menerima nur ilmu dari Allah, bukan langit dan bumi itu. Tapi siapa? Qalbu abdi al-mu'min, hambaku yang beriman. Di situ ada tiga kata kunci. Qalbu hamba. Hamba siapa? Hambaku. Ini bukan hamba yang budak, tapi hamba kekasih. Hamba kekasih. Qalbu kekasihku. Dengan syarat mukmin, dia percaya. Maka orang-orang yang di dalam qalbunya ada belief, ada kepercayaan, ada keyakinan kepada Allah, itu qalbunya akan menjadi kuat. Maka Nabi sering mengatakan, wa u'tiya kullu mu'min, semua orang iman itu diberikan asyarah kuwati rajulin. Apa itu? 10 kali lipat kekuatan laki-laki biasa. Saya memahaminya itu tidak hanya fisik, tapi itu qalbu. Itu qalbu. Itu sebabnya Sayyidina Muhammad SAW sanggup diangkat ke arsy, dan menatap berkalam-kalam dengan Allah, mesra dengan Allah, sedangkan Sayyidina Musa hanya sanggup mendengar, tapi tidak sanggup menerima semua itu. Kenapa? Karena qalbu Nabi Muhammad lebih kuat. Lebih kuat dari qalbu siapapun yang ada di alam semesta. Nah, siapa saja yang mengikuti jalur Nabi Muhammad SAW, dia akan dikuatkan qalbunya. Ya. Kita kalau sholat kuat, Bang Dik. Coba diuji dengan ujian. Siapa yang kuat, Bang? Ya. Kita kalau diuji cuma dengan datang ngaji, pulang ngaji, disiplin, kita semua kuat. Ketika diuji dengan perilaku gurunya, diuji dengan pola kawannya, diuji dengan beratnya berjuang, diuji dengan riyadhah, semuanya kuat. Diuji dengan mujahadah, semuanya kuat. Saya sudah lama bertoriko, Bang Dik, dari saya kecil. Ya, dari saya kecil belum balik, saya sudah ikut suluk. Semuanya sanggup 40 hari. Tidak makan yang bernyawa, vegetarian, mengurangi makan, mengurangi tatapan. Tapi ketika dia bergejolak dengan temannya, dengan gesekannya, kalbunya mulai rusak. Ketika dia menyaksikan yang aneh dari perilaku gurunya, dia kemudian mulai rusak. Dan sampai hari ini. Dan itu pun akan terjadi pada orang-orang yang merasa berguru kepada kita. Ya, sama. Jadi qalbu ini boleh didefinisikan, definisinya tidak lebih dari satu. Lebih dari satu, bukan hanya satu. Saya menerjemahkannya, qalbu adalah salah satu sentral manusia yang menghubungkan dia dengan alam nyata dan alam gaib, yang merupakan tempat objek Allah menatap ke dalamnya. Dialah yang disebut sholat, yang sholat itu dia. Dialah yang sebenarnya dinilai saat seseorang beribadah, saat seseorang haji, umroh, sedekah, zakat, semuanya. Bahkan Bang Dik zikir yang dipandang kolbunya. Karena kalau tidak dengan kolbu, mungkin YouTube, MP3, dan alat-alat yang sekarang ini ada, mungkin dia lebih banyak bacaannya dari kita. Bang Dik pernah nyetel Quran lewat YouTube, ya. Spotify. Nggak punya kali. Nggak punya ya. Radio. Mungkin mereka lebih banyak amalnya dari kita. Tapi yang dipandang kolbunya. Nah, jadi bolehlah kita terjemahkan dari sisi Allah, kolbu adalah tempat Allah menatap. Dari sisi manusianya, kolbu adalah sentral manusia. Nafik itu bedanya kolbu. Maka di Al-Baqarah, Bang Dik sudah hafal barangkali, fi qulubihim maradun. Di kolbu mereka ada penyakit-penyakit. Sebagaimana di tubuh ini ada penyakit, maka di kolbu juga ada penyakit. Yeah. Penyakit itu jelek, Bang Dik. Bau, kulit kita kalau masalah bau. Kaki kita kalau masalah bau. Ketek kita kalau masalah bau. Sama, kolbu itu kalau bermasalah dia bau. Kolbu orang-orang yang munafik itu bau dengan penyakit hasad, penyakit iri dengki, penyakit sombong. Ya, orang yang nyaman gitu. Ya, Bang Dik pernah duduk dengan orang yang cantik sekali. Saya yakin
Deket, tapi nggak nyaman. Kenapa? Judes, sombong, suka pamer, sok cantik. Pernah ketemu yang begitu? Ada imankah di kolbu? Indikator itu dalam bahasa akidah disebut furu, cabang. Ini jadi kalau Buya nggak siaran, Rumi Cafe ini nggak ada gantiin Buya. Jadi Buya itu sebenarnya mukmin. Aduh, gawat itu. Berarti Bang Dik nggak mukmin? Mas saya belum. Makanya saya mau naik kelas ya, dulu ya. Jadi kita harus luruskan bahwa sebelum Nabi Muhammad sudah ada mukmin, sudah ada munafik, sudah ada muslim, nah tidak muslim. Ya. Oh, sudah ada itu. Semua yang mukmin pasti muslim, tapi tidak semua muslim itu mukmin. Iya. Dan sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang mukmin. Sudah ada yang mukmin. Itu para nabi itu kan mukmin. Yes. Dan pengikut-pengikutnya yang setia itu mukmin. Ya. Kemudian mukmin itu dibagi dua, iman itu iman. Iman yang pokok itu di kolbu. Ada iman indikator. Indikator keimanan itu dibagi dua, lisan, verbal. Yang kedua kemudian aktivitas. Perbuatan. Nah, perbuatan itu yang dan ucapan. Nah, itu yang Bang Dik sebut tadi. Namun ingat, ini hanya indikator. Indikator ini tidak selalu benar. Nah, perbedaan munafik dan mukmin itu di indikator tadi. Ya, itu untuk zahirnya. Tapi pada hakikatnya perbedaan mukmin dan munafik lebih deep lagi, lebih di dalam lagi, yaitu di bagian pokok yang ada di kolbunya. Sama-sama ngucapin salam, sama-sama bersedekah, sama-sama sholat, tapi kolbunya orang mukmin percaya, yang munafik menipu Allah. Jadi munafik itu kolbunya nggak mukmin. Kalau dalam ilmu akidah dia terjemahkan al-munafik man akhfa kufrahu atau man abtana kufrahu wa azhara imanahu. Siapa yang menyembunyikan kekufurannya dan dia menzahirkan keimanannya. Itu yang disebut munafik. Makanya zahirnya mereka, indikatornya seperti mukmin, tapi ternyata dia mempunyai kolbu dua muka. Kira-kira seperti itu. Jadi katanya Banik mau berguru kan, mau ngaji. Jadi kita jelasin seperti itu. Mukmin, iman, ada pokok, ada cabang. Pokok itu yang di kolbu. Nah, sedangkan indikator ada verbal, ada yang aktivitas amal. Ini tidaklah kemudian menjadi kemestian kelaziman si kolbunya benar. Ya. Maka dimulai dari kolbu, bukan dimulai dari amal. Jadi kalau ingin ketemu seorang wali, jangan dilihat aktivitas solehahnya. Dia soleh nggak? Dilihatnya dari kolbunya. Nah, gimana cara untuk mengetahui kolbunya? Kita harus kenal dulu kolbu kita di bagian mana. Kolbu itu jangan ditanya posisinya. Kan itu pertanyaan tadi ya. Kalau Bang Dik sholat, yang merasakan diri kita berdialog dengan Allah itu siapa? Itulah kolbu. Dia berkaitan dengan seluruh tubuh, tapi dia paling berkaitan dengan jantung. Jika ada jantung di dalam tubuh, maka ada kolbu di alam batin, di alam nur, di tubuh cahaya kita. Jadi Bang Dik punya tubuh cahaya, nah itulah kolbu. Jika kolbunya gelap, tubuh cahayanya jadi gelap. Ini bahasa aja, pembahasaan aja. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Kolbu yang mati dengan kolbu yang berpenyakit sudah berlainan. Tadi kolbu munafik itu berpenyakit. Ini masih sudah sembuh, dan semua kita ada bagian di situ. Semua kita ada kemunafikannya. Jadi kita jujur aja kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, bahwa di dalam diri ini ada kemunafikan itu. Ya. Tapi tidak mutlak, ya, tidak full. Ini yang kita istighfarkan setiap saat. Lain dengan kolbu yang mati. Kolbu yang tertutup atau mati itu diambil dari Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Khatama, Allah mengkhatam kolbu mereka, pendengaran mereka, pandangan mereka dengan ghishawa. Apa arti ghishawa?
sesuatu yang menutupi, yang menyilaukan, sesuatu yang kemudian membuat gelap yang di bawahnya. Tersamarkan ya. Ya, itu ghasyawah, ghasya. Ya. Nah, apabila kolbu sudah ditutup dengan ghasyawah ini, maka dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Maka yang terjadi, kolbunya bebal. Kalau orang dipijit tuh udah nggak ada rasa tuh namanya apa bang? Baal. Kolbunya udah baal. Ya. Kolbunya udah nggak ada rasa, udah nggak punya perasaan hati nurani, nggak ada. Itu dia bang. Jadi hatinya, maka hati yang tadinya ada iman di dalamnya, jika ada iman maka Allah akan memancarkan nama-namanya Rahman, Rahim. Disitulah Bang Dik bisa menyayangi orang. Jadi kita bisa menyayangi orang, bukan kita yang sebenarnya menyayangi. Itu adalah cara Allah menyayangi makhluknya. Nah, di sini timbul pertanyaan nih Bu ya. Saya nggak tahu jawabannya gimana. Gue kan begini-begini karena kehendak Allah juga. Iya. Enggak, maksudnya dia tertutup ini juga kehendak Allah. Itu gimana? Saya ngejawabnya Bu ya. Itu kalimat yang dipakai oleh iblis. Tapi hati-hati Bang Dik. Iblis itu tauhidnya bagus. Iblis itu juga ngomong begitu. Ya. Saya begini itu kan Allah juga. Yang menakdirkan saya tidak mau sujud kepada Adam kan Allah juga. Terus gimana kita? Kita jangan ulangi logika ini. Yes. Lebih cerdas iblis atau Nabi Adam? Yang disuruh jadi guru di surga siapa? Adam. Kalau seandainya iblis itu lebih cerdas, tentu iblis yang ngajar. Iya. Kenapa kita mengikuti logika iblis? Ikuti logika Adam dong, karena Adam lebih cerdas. Karena Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam berdebat. Yang bisa mengalahkan Nabi Adam itu cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Adam bertawasulnya dengan Nabi Muhammad. Jangan gulangi lagi logika syaitan itu. Ini yang kemudian sampai dalam ajaran teologis keislaman namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah itu mengatakan nahnu majburun. Kami ini dipaksa oleh Allah. Kenapa saya maksiat? Itu kan takdir Allah kepada saya. Semua yang di alam ini takdir. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan kita kemudian menentang Allah. Itu iblis yang ngomong begitu. Itu si kolbu, ada imam yang sudah menulis kitab itu, judulnya Qutul Qulub. Karya Imam Abu Thalib Al-Makki. Semoga nanti teman-teman kita yang berdakwahnya lewat menerjemah itu mulai menerjemahkan kitab ini. Ini 2 jilid, mungkin kalau diterjemah bisa jadi tiga jilid besar. Beliau menyebutkan banyak sekali makanan-makanan kolbu, tapi yang paling pasti adalah ilmu dulu. Ilmu dulu. Ilmu tentu caranya belajarnya. Dan yang kedua baru al-amal, beramal. Nah, amalan inilah yang paling tinggi. Amal kedua ya. Yang paling tinggi itu adalah amal qalbiyah, yaitu iman. Cabang iman itu barulah zikir. Itu yang ketiga zikir. Baru, jadi jangan langsung ke zikirnya. Ya. Allazina amanu, ya. Orang-orang yang beriman. Hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, surah Ar-Ra'd. Ya. Hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Maka dia harus iman dulu, percaya dulu kepada Allah bahwa Allah lah yang menyelamatkan hidupnya, Allah lah yang menatap ke dalam kalbunya, Allah lah yang memberi nyawa kepadanya. Baru dia kemudian bisa merasakan nikmat zikir. Itu sebabnya orang yang tidak berilmu, tidak memasukkan bab iman sebelum zikir, zikirnya nggak bekerja, zikirnya nggak ada efek. Seperti Bang Dik datang ke seorang dokter, tapi Bang Dik nggak percaya dengan kredibilitas seorang dokter itu. Ya, nah jadi pertama ilmu, yang kedua amal. Amal yang paling tinggi itu amal kolbu. Dan amal kolbu yang paling tinggi itu iman. Iman itu cara merawatnya zikrullah. Nah, zikrullah inilah yang paling penting. Maka dalam sebuah riwayat Imam Baihaqi disebutkan, Abu Nuaim juga, khairul dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi. Sebaik-baik rizki adalah yang cukup. Nama Bang Dik kan rizki kan. Nah, yang tersembunyi itu di kolbu, karena disitulah Allah menatap.
Jika sudah mampu menikmati zikir yang tersembunyi, rasanya akan sama ibadah di depan orang dan tidak di depan orang. Lah keramaian ataupun dalam kesunyian, rasanya sama. Di depan Ka'bah ataupun di depan tembok rumah ataupun di masjid Baitur Rahmah, rasanya sama. Kolbu itu dia merasa di hadapan ya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kolbu Bani Adam itu di antara dua jari-jariku. Kata jari jangan dibayangkan seperti jari ini, hanya Allah yang tahu maknanya, karena aras pun kita nggak tahu gambarannya, apalagi disebut jari-jari Tuhan. Kalau ada benda di jari-jari saya, gampang di otak-atik nggak Bang? Iya, bolak-balik kan. Berarti dekat sekali kita dengan Allah. Sedekat penggenggam dengan yang digenggam. Kolbu ini digenggam olehnya, diperhatiin. Jadi Allah itu natap. Nah, kita mampu berzikir itu karena Allah memberikan kemampuan itu, karena basicnya percaya. Nah, itu zikir. Zikir di bawah zikir baru doa. Setelah itu baru ada amal-amal yang zahir, sholat. Itu di atasnya. Setelah yang di dalam ini beres, baru kemudian di luarnya dibenerin. Nah, sekarang saya lihat kebanyakan orang-orang mengajarkan tasawuf itu terbalik. Zahir dulu, beramal dulu, baru kemudian beramal aja dulu, ntar juga tahu. Gitu. Baru mengenal Allah. Ya, saya rasa itu yang harus kita perbaharui. Itu tidak salah, cuma harus kita perbaharui. Ini zaman orang-orang kritis, orang tidak akan mau beramal kalau dia nggak tahu rasionalisasinya. Si kolbu itu akan tahu yang masuk itu dari siapa. Nanti dia ada indikator sendiri. Jika dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, Tuhanmu, maka kamu jangan ragu. Ciri-ciri dia dari Allah, tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Dan mudah dilakukannya. Langsung, dan dia cepat gitu. Cepat, dan dia awal marrah. Di awal bisikan itu datang. Iya. Sedangkan jika dari malaikat, maka masih butuh pertanyaan. Oh gitu? Apalagi dari iblis, maka akan ada kegelisahan. Nah, gitu Bang. Buya, kalau dokter kan mendiagnosa itu dengan caranya. Mendeteksi kolbu kita ini hidup atau enggak, gimana Buya? Caranya gampang. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah. Jadi nanti kalau sudah talqin zikir, sudah belajar zikir, sebut nama Allah. Itu berarti kolbunya hidup. Kadang-kadang tuh merinding gitu. Bukan kadang, selalu Bang. Sanggup memandangku, tidak mampu memandangku. Pandanglah orang yang memandangku. Itu terjemahan bebas hadis ini. Kangen saya bahasa-bahasa gini nih Bu. Kalau terjemahan harfiahnya, beruntung orang yang memandangku, percaya kepadaku. Beruntung orang yang tidak memandangku, tapi memandang orang yang memandangku. Maka dalam hadis Ibnu Majah juga ditanya Rasulullah SAW, siapakah kekasih Allah, wahai Rasulullah? Jawaban beliau, man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika engkau pandang, membuat kamu terarah untuk mengingat Allah. Jenisnya. Jadi ada kolbu yang jika disebut nama Allah bergetar. Jika dia bermaksiat, dia gelisah. Itu namanya kolbu salim. Kolbu salim. Kolbu yang sehat. Kayak ada yang ditegur gitu Bu ya. Itu namanya kolbu salim. Kesehatan ini bergantung seberapa dia melatihnya. Yang tadi kita sebut. Bang Dik punya dokter nggak yang Bang Dik suka? Kalau sakit datangnya ke dia. Mudah-mudahan nggak ada Bu ya. Enggak, biasanya ada nggak? Misalnya kalau saya sakit, saya senangnya dokter A atau rumah sakit tertentu. Iya, pasti ada. Ke depan sih ada Bu ya. Kalau sekarang sih belum. Sama, kalau saya sakit kolbu mesti ada dokter kolbu. Itulah murabbil ruh, murabbil qalb, tabibul qalb, dokter kolbu. Ya. Dokter kolbu itu nggak mesti dia orang yang suci, karena yang suci hanya Rasulullah. Yang penting dia tahu cara menyembuhkan kolbu. Sebagaimana dokter juga banyak yang sakit toh. Teman saya dokter ada yang macam-macam penyakitnya. Ya. Terus yang kedua ada kolbu yang marid, kolbu yang sakit. Ini kolbu orang-orang yang di dalamnya ada penyakit-penyakit yang tidak tampak. Seperti penyakit-penyakit iri, dengki, sombong, ria, lalai. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Ini jika dibiarkan, orangnya akan jadi munafik. Maka kita tidak boleh membiarkan ini.
Inilah sifat kebinatangan yang ada dalam diri. Ya. Wow. Dan yang terakhir itu kolbun mayit. Ada kolbu karim juga. Itu kolbunya wali-wali. Oh, jadi kolbu karim itu definisi kolbunya para wali. Iya. Dikasih doa dikit lah, Bu ya. Oh, nanti dulu yang mayit dulu. Kolbu orang mati. Itu Kolbu yang mayit. Kolbu yang sudah mati. Sudah mati. Dia nggak ada rasa, dia nggak punya perasaan. Disebut nama Allah, nggak ada efeknya. Tapi tenang Bang Dik. Jika dia bertemu dengan wali-wali yang karim, bukan hanya yang salim, sentuhan kolbunya akan menghidupkan kolbu orang. Iya. Jadi kolbu yang mati masih bisa dihidupkan lewat sentuhan tangan-tangan yang mempunyai karamah rohani. Jadi karamah yang paling hebat menurut saya bukan menghidupkan yang benda mati, bukan terbang. Karamah yang paling hebat menurut saya yang sentuhan kolbunya menyembuhkan atau menghidupkan kolbu yang mati. Kolbu yang begini yang disebut kolbun karim. Karim itu kolbu yang suka memberi, suka berbagi. Inilah kolbu para aulia. Ada lagi kolbu yang di atasnya, kolbu para nabi. Nah, bolehlah kita sebutkan dengan istilah kolbun rahmani atau samadani. Sebagaimana ada istilah rabbani, maka boleh kita sebut samdani. Samdani ini Allah Samad. Allah Samad. Hambanya disebut samadani. Samadani. Ya. Allah disebut Rabb. Hambanya disebut Rabbani. Ya. Kolbu para nabi ini, kolbu disitulah sumber semua cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dibagi-bagi kepada makhluk. Kolbu yang karim, ini dia mengambil istimdad dari kolbu mereka. Orang-orang yang salim mengambil daripada karim. Lalu Bu ya, kolbu saya, kolbu murid bisa terhubung dengan kolbu karim saja dulu. Bagaimana Kolbu salim aja dulu. Jangan tinggi-tinggi amat kolbu karim. Kita ketemu kolbu yang salim. Loh, yang Nabi itu kolbu apa? Kolbu yang tadi saya sebut somedani atau kolbun robbani. Kolbu mereka ini. Kolbu para guru yang memandang minimal salim. Salim kan? Minimal itu salim. Kolbun yang salim itu sudah tinggi Bang Dik. Sudah gimana itu wali wali umum. Oke. Sedangkan kolbu yang karim itu wali yang khas. Waduh. Yang istimewa. Sedangkan yang di atasnya itu lagi, itu kolbu-kolbu yang para aulia. Ya. Sebenarnya karim ataupun samdani itu adalah kolbu salim juga, tapi yang di dalam kolbu salim itu ada karim. Ke dalamnya lagi ada itu kolbu para nabi. Jadi kalau boleh kita bagi, karim dan robbani atau samdani itu adalah pecahan dari kolbu salim. Jadi tingkatan-tingkatan yang ada di kolbun salim. Nah, bagaimana caranya terhubung dengan mereka? Carilah guru-guru yang kolbunya pernah dididik oleh ulama-ulama yang punya kolbu seperti itu. Mereka lah para mursyid, para masyayikh, ulama-ulama ahli zikir, ahli akhlakul karimah. Di dalam Islam, terutama dalam kajian kerohanian, kita tidak usah malu lagi menyebut istilah tasawuf. Teman-teman saya banyak para dai menghindari kata ini. Saya hargai itu. Mungkin itu bentuk siasat dakwah atau fikih dakwah. Tapi sampai kapan? Ada namanya tazkiyatun nufus. Itu hanya satu bab dalam tasawuf. Di dalam bab tazkiyatun nufus itu boleh diartikan penyucian, purifikasi jiwa. Ada satu subbab disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu berarti latihan yang dilakukan berulang-ulang. Nge-gym itu misalnya kalau Bang Dik, dulu kan Bang Dik ototnya ini ya, keren ya. Six pack juga perutnya dari depan, sekarang dari six pack dari kanan. Jangan marah Bang Dik ya. Gak apa-apa kalau guru mah. Kenapa itu terjadi? Karena orang sering mengulang-ulang gerakan. Saya dulu juga ikut salah satu latihan bela diri, mulai dari silat, karate, termasuk yang AA derajat. Saya juga peminat latihan-latihan gerakan beliau, tarung derajat. Menurut saya itu sangat keren sekali. Begitu juga semua bela diri bagus. Tapi waktu itu karena umur saya masih cocok dan latihannya tanpa perlu kita nge-gym ke tempat fitness,
Badan kami 2 bulan sudah kebentuk. Jadi badan saya juga 11-12 dulu sama Bang Dik lah. Ya, six pack dari depan. Ya. Di belakang? Di belakang lebih parah lagi. Itu dilakukan gerakan yang berulang-ulang. Yeah. Sehingga terbentuklah apa yang kami tidak meniatkan itu, tapi itu terjadi. Karena pengulangan tadi? Pengulangan, push up berkali-kali, sit up berulang-ulang, jump, salto. Saya lupa ada namanya sudah lupa karena sudah lama sekali. Akhirnya kebentuk badan tanpa kami menginginkannya, tapi itu terjadi begitu saja. Nah, maka istilah itu pernah ada dalam ilmu tasawuf namanya riyadhah. Riyadhah berarti latihan yang akan berulang-ulang. Kenapa orang mau melakukan mengangkat beban berulang-ulang? Padahal itu capek, lari berulang-ulang. Karena ada yang membimbingnya, ada trainernya, ada yang kemudian memberikan visi kepadanya, ada yang mengatakan ini benefitnya, ini visinya. Kamu kalau mau sehat di masa tua, kamu olahraga sekarang. Kamu kalau ingin badannya kebentuk, kamu lakukan ini. Membentuk otot itu bagian dari benefitnya, sedangkan tujuan utamanya adalah sehat. Itu prosesnya disebut dengan riyadhah. Kesungguhannya disebut dengan mujahadah. Jadi baik dalam dunia pembentukan badan itu namanya ada istilahnya kayak haderai gitu. Apa? Ada fitness. Oke. Workout apa gitu istilahnya. Itu ada kedisiplinan. Kedisiplinan itu kalau kita menyebutnya mujahadah. Mujahadah itu bazlul juhud. Jadi betul-betul mengerahkan keseriusan, on time, menjaga makannya, menjaga pola hidupnya, pola tidurnya. Kami betul-betul merasakan itu luar biasa sekali. Ya. Dalam latihan tidak boleh banyak minum, dalam latihan tidak boleh banyak makan, dan itu kemudian membentuk otot. Sama, di dalam riyadhah jiwa itu juga ada namanya mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, dan lain sebagainya. Dan itu tidak mungkin dilakukan tanpa ada seorang murabbi atau trainer, guru. Buya, ini kan tema kita ini nge-gym qalbu, tapi tadi Buya di awal tuh sedikit membelokkan, sudah saatnya kita bicara tentang tasawuf gitu. Emang ada apa sebenarnya Buya sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang qalbu? Soalnya gini Buya, saya pernah berdialog dengan seseorang tokoh. Yeah. Dia bukanlah ulama, tapi artis saja. Tasawuf itu ilmu yang kuno. Kalau mau sekarang adalah neo tasawuf, saya nggak paham aja. Itu pengistilahan aja. Ya, gimana Bu ya? Kenapa orang-orang takut dengan tasawuf? Itu cuma karena pertama mungkin ada orang yang berkomentar terhadap hal-hal yang dia nggak tahu, atau betul ada oknum-oknum yang mengaku tasawuf dan itu bermasalah. Dan yang ketiga ada orang yang memang dia didoktrin secara ilmiah. Untuk membantah kalimat tasawuf. Oh, secara ilmiah. Ada juga. Selalu dilogikakan. Iya. Dan yang terakhir orang yang tadi, dia menganggap tasawuf itu ketinggalan. Bagi saya, ketinggalan itu bukan tasawuf, tapi thariqah. Thariqah itu metodologi, metode. Metode itu mesti diperbarui setiap saat. Sama-sama namanya Naqsyabandi, sama-sama Syadili, sama-sama Qadiri, Samani, sama-sama thariqah. Apa? Sebut saja nama thariqahnya. Yang akan berbeda per zaman itu adalah metodenya. Tasawuf tidak akan berubah. Tidak akan pernah berubah. Jika dia menyebut neo tasawuf, isinya itu juga. Itu juga ya. Yang mungkin yang akan berbeda adalah metodologinya. Nah, metodologinya itulah thariqah. Itulah jalan. Sedangkan tasawuf itu hakikatnya ihsan. Dan dia tidak akan berubah. Anta abudallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandang Allah, jika tidak engkau merasa dipandang oleh Allah. Itu tidak akan berubah. Mau dineokan seperti apa? Nah, saya husnuzon kepada teman Bang Dik itu, mungkin maksud dia neo tasawuf adalah neo thariqah. Karena kata tasawuf identik dengan thariqah, tasawuf juga identik dengan ilmu hakikah tadi. Allahu a'lam. Coba nanti ada namanya khalwat. Oh, iya. Bersuluk. Kalau di Sumatera kita nyebutnya suluk. Suluk 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari. Bahkan ada yang bawa mursyid memberi diskon untuk muridnya 3 hari. Ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, bahkan ada yang semalam. Orang tertentu cukup lahzah. Lahzah itu sesaat. Karena Allah itulah ad-dahar, Allah itulah yang mengendalikan waktu. Jika dia mau, dia panjangkan waktu yang pendek. Jika dia mau, maka dia pendekkan waktu yang panjang. Nah, ini
ada proses yang dilakukan, proses riyadah qalbiyah, yaitu zikrul qalb. Zikir, tapi bukan di lisan. Lisannya dikunci, matanya ditutup, lalu supaya pandangan tidak kemana-mana, menggunakan khirqah atau semacam tudung, tapi untuk laki-laki gitu ya. Lalu pakai tasbih dengan angka tertentu, karena latihan. Bang Dik, biasanya kalau untuk otot itu berapa kali satu set itu? 12. Benar 12 ya? Tuh, aku masih ingat, alhamdulillah. 12 kali. Ada suara ya selain kita ya, nanti suara itu akan kita gali. Suara siapa itu? Tapi nanti. Jadi benar 12 ya? Oke. Sama, di dalam latihan kolbu itu juga adalah pengulangan. Misalnya gini, tidak usah pakai Asmaul Husna yang terlalu indah itu. Ambil satu saja yang paling inti, yaitu Allah. Thariqah Naqsyabandiyah dikenal thariqah yang paling serius, paling banyak mengambil nama Allah, ya, disebut dengan Ismul Zat atau disebut juga Ismul Jalalah. Allah, lafaz Allah, alif lam lam ha. Lalu kemudian lidah dikunci, yang baca qalbu, Allah, Allah, Allah. Lalu mereka dilatih oleh gurunya dengan bilangan tertentu. Misalnya untuk pemula 1000, 2500, 5000. Kalau yang sudah mau khalwat, 5000 sekali duduk, nanti kali 7 setiap hari. 35.000. Itu sedikit Bang Dik, karena ini sehari semalam. Coba Bang Dik, berapa detik sehari semalam itu? Nggak pernah ngitungin, Bu ya. Berapa kan? Ya, pernah ngitung nggak kan? Sebenarnya bisa dihitung kan? Bisa. Harusnya. Karena sebenarnya bisa ngitung tuh. 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Ketemu ntar. Bu ya udah nyebut orangnya tadi, mudah-mudahan teman-teman nggak denger ya. Sorry. Jadi nggak ada kejutannya lagi, Bu ya. Apa? Berapa? 86.000. Oke. Wow. Saya dulu diajarkan guru, kalau bisa sehari semalam 70.000 kamu menyebut nama Allah. 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 Dan itu nikmat sekali, Bang Dik. Tidak hanya sehari, dilakukan 10 hari. Ada yang kemudian 20 hari, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari. Jika sehari dia membaca nama Allah, nggak usah sampai 70.000. Cukup 10.000 saja, Bang Dik. 10.000 kali 40 berapa? Banyak, Bu ya. Bang Dik, matematika memang kurang ya. 10 kali 40 tinggal tambahin doang, pindahin angkanya. Ampun, Bu ya. Saya emang nih, pertama nggak ngerti matematika. Yang kedua, saya tidak ingin bertransaksi kepada Allah. Tapi saya hanya fokus kepada berinteraksi kepada Allah. Itu latihan, Bang Dik. Ya, siap. Kita bukan lagi interaksi dengan Allah, tapi kita sedang melatih kolbu. Ya, ya. Jadi ini kesalahan orang dalam memahami thariqat yang ada hari ini. Naqsyabandika, di Qadiriyah ada zikir setelah sholat 165. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian zikir Allah, Allah, Allah. Di Samaniyah ada Hayy, Qayyum, ada Hu, ada macam-macam zikir-zikir, dan itu berulang-ulang. Di Thariqah Aidrusiyah yang saya dapat dari guru kita di Banjar, Abu ya Syekh Tuan Guru Wildan, ya, Al-Banjari, beliau lama di Mekah dan bertemu beberapa wali-wali kutub di Mekah, dan beliau mengatakan saya ditalkinkan, diijazahkan Thariqah Aidrusiyah oleh seorang syekh, dan syekh itu orang kita di Bawayan, lalu lama di Mekah. Beliau murid dari wali-wali Allah besar. Itu zikirnya sangat very apa ya, easy, sangat arkhas, khafif, akhaf. Ba'da sholat la ilaha illallah 11 kali, Hu 11 kali, Allah, Allah 11 kali. Buya dipertegas nih, Buya, waktu pengucapannya itu mengucap keterpautan atau pakai tarikan nafas menyebut Allah saja, Buya. Itu nanti di belakang. Di belakang. Yang pasti saya ingin menegaskan bahwa zikir dengan angka itu bukan transaksi dengan Tuhan. Bukan transaksi. Tapi itu melatih. Pelatihan. Ya, Bang Dik ketika mau sehat, transaksi dengan dokter itu latihan? Yes. No, latihan tadi. Tadi Bang Dik latihan workout, fitness. Itu transaksi dengan dokter atau kita sedang melatih diri kita sendiri? Ya, dengan diri kita sendiri. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi jangan salah paham dengan riyadhah, latihan-latihan sahabat-sahabat kita yang berthariqah. Mereka sedang melakukan riyadhah, latihan-latihan ya, untuk mendisiplinkan dirinya, bukan sedang bertransaksi dengan Tuhan. Di Syaziliyah ada lagi, begitu. Ya, di Tijaniyah ada lagi, Idrisiyah ada lagi. Itu semua metode-metode, mana yang kita nyaman silahkan diambil. Gitu. Ya, berarti selama ini saya salah ya.
Karena saya berpikir kenapa dengan Allah kita bertransaksi, ternyata Allah tuh nggak penting itu buat dirinya, tapi ini untuk diri kita ya Buya ya. Buya, tapi yang menggerakkan itu biar kita tahu Buya nih, yang menggerakkan hati, jiwa, kolbu atau apa? Saya ini kepingin definisikan, kita mau nge-gym kolbu nih, tapi kita definisi kolbu itu apa? Ya. Yang menggerakkan itu apa? Ada sesuatu dalam diri kita yang disebut jiwa. Jiwa itu dia ada kalanya menghadap kepada Allah. Disebut iqbal, dia menghadap kepada Allah. Nah, iqbal ini yang menghadap itu nanti melalui pintu namanya kolbu. Yang dihadapkan jiwa ke Allah itu apa, Bu? Jadi si jiwa apabila dia tertarik dengan dunia, maka pintu kolbunya ketutup. Jika dia kemudian menutup dirinya dari dunia, lalu membuka pintu kepada Allah, maka artinya tidak tidur. Bang Dik akhirnya paham bahwa tidur yang rasanya sebentar padahal lama. Sebenarnya itu Allah, saya hanya membuka jalan. Masya Allah. Tapi Allah kemudian yang memasukkan ke dalam kolbu Bang Dik. Jadi selama ini Bang Dik mungkin berpikir, mohon maaf, dengan rasionya, logiknya. Ya betul. Padahal sudah merasa dengan kolbunya. Belum. Tapi ketika ditalkin, di dalam ruang itu ada ruang lagi. Yang lebih luas dari yang kita kira. Jadi talkin itu membuka dengan kuncinya kolbu gitu Bu ya? Ya. Mungkin di luar sana ada orang mengatakan pembukaan aura. Saya tidak mengerti itu, tapi saya pernah mendengar itu. Kami tidak menyebutnya itu, kami menyebutnya dengan istilah yang diistilahkan Rasulullah sendiri. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, ini kata kunci Bang Dik. Laqinu, talkinkan. Talkinkan bimbinglah. Bimbinglah. Suapilah. Mautakum, orang yang mauta. Maka siapapun orang yang ingin merasakan nikmatnya talqin zikir, dia harus menjadi mauta. Apa arti mauta? Orang yang mematikan dirinya sebelum mati. Ya. Dan harus dengan gurunya Bu ya? Ya, kalau nggak pakai guru, siapa dong gurunya? Ya saya punya guru Bu ya, yang lain bingung. Ya, guru itu banyak. Carilah guru di tempat kita, pasti ada guru tarekoh yang Allah masyhurkan sebagai mursyid. Silahkan ya. Jangan kepada saya saja. Ya. Banyak guru-guru yang lebih senior daripada saya, yang lebih masyhur, yang lebih banyak riyadhahnya, yang sudah lama berkhidmat untuk thariqah, untuk tasawuf, untuk zikir, untuk kolbu. Datang kepada mereka. Ya, jangan hanya orang-orang yang kemudian berbicara di alam maya. Ya, kita punya keterbatasan. Makanya saya berbicara begini, saya menghimbau, ayo datangi mursyid-mursyid, lalu kita minta ditalkin. Ikuti cara mereka. Jangan sekali datang kemudian kita mengatakan, oh dia nggak mau talkin saya. Beberapa masyayikh, mursyid, dia mensyaratkan kamu harus latihan ini dulu sebelum talqin. Jadi tidak mesti langsung. Wallahu a'lam bishawab. Bang Dik, kita sudah ketemu berapa lama baru Bang Dik saya talqin? Kolbu adalah salah satu pusat diri manusia yang hubungkan antara dirinya dan alam nyata dan dirinya dengan alam yang tidak nyata. Nah, itulah tempat Allah memandang, tempat si hamba menyebut namanya. Dengan itulah Allah kemudian menilai si hamba itu siapa. Salat yang diterima itu salat yang pakai si kolbu itu. Astagfirullah. Zakat, haji, puasa, baca Quran, sedekah yang diterima itu semua amalan yang mengikut sertakan si kolbu itu. Jika si kolbu ini tidak ikut serta, inilah mereka yang disebut ghaflah, orang yang lalai, dan Allah tidak akan pandang walaupun pemberiannya banyak. Ya. Maka ini ilmu yang wajib dipelajari. Yes. Bukan sunnah, ini bal awjabul wujub, paling wajib. Inilah yang disebut oleh Najmuddin Ibn Qudamah, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Kalau saya menyebutnya, man arafa qalbahu arafa muqalliba qalbihi. Siapa yang mengenal kolbunya, dia akan mengenal Tuhan yang membolak-balik kolbunya. Insya Allah. Ya, kolbu banyak yang mendefinisikannya, namun saya kembali ke sebuah hadis. Hadis ini tidak sahih menurut ulama hadis, tapi hadis ini dianggap sahih menurut ulama-ulama tasawuf. Terserah mau disebut neo tasawuf juga boleh. Ya. Hadisnya menyebutkan ma wasi'ani ardi wala samai, innama wasi'ani qalbu abdi mu'min.
tidaklah dapat menerima aku, mawasi'ani, tidaklah dapat menerima pandanganku, tatapanku, sentuhanku, langit dan bumi. Mereka tidak sanggup, Bang Dik. Langit seluas itu, bumi yang sangat luas itu. Bang Dik katanya baru pulang dari Eropa, luas ke Eropa itu. Luas sekali. Lebih luas Indonesia sih, ya. Dan kita belum pernah ke sana. Semua wilayah yang ada di negeri kita pun kita belum sana semua. Apalagi langit 1, 2, 3 sampai 7. Apalagi kursi Allah, semuanya. Tapi yang sanggup menerima tatapan Allah, yang sanggup menerima sentuhan-sentuhan Allah, yang sanggup menerima nur ilmu dari Allah, bukan langit dan bumi itu. Tapi siapa? Qalbu abdi al-mu'min, hambaku yang beriman. Di situ ada tiga kata kunci. Qalbu hamba. Hamba siapa? Hambaku. Ini bukan hamba yang budak, tapi hamba kekasih. Hamba kekasih. Qalbu kekasihku. Dengan syarat mukmin, dia percaya. Maka orang-orang yang di dalam qalbunya ada belief, ada kepercayaan, ada keyakinan kepada Allah, itu qalbunya akan menjadi kuat. Maka Nabi sering mengatakan, wa u'tiya kullu mu'min, semua orang iman itu diberikan asyarah kuwati rajulin. Apa itu? 10 kali lipat kekuatan laki-laki biasa. Saya memahaminya itu tidak hanya fisik, tapi itu qalbu. Itu qalbu. Itu sebabnya Sayyidina Muhammad SAW sanggup diangkat ke arsy, tapi dan menatap berkalam-kalam dengan Allah, mesra dengan Allah, sedangkan Sayyidina Musa hanya sanggup mendengar, tapi tidak sanggup menerima semua itu. Kenapa? Karena qalbu Nabi Muhammad lebih kuat. Lebih kuat dari qalbu siapapun yang ada di alam semesta. Nah, siapa saja yang mengikuti jalur Nabi Muhammad SAW, dia akan dikuatkan qalbunya. Ya. Kita kalau sholat kuat, Bang Dik. Coba diuji dengan ujian. Siapa yang kuat, Bang Dik? Ya. Kita kalau diuji cuma dengan datang ngaji, pulang ngaji, disiplin, kita semua kuat. Ketika diuji dengan perilaku gurunya, diuji dengan pola kawannya, diuji dengan beratnya berjuang, diuji dengan riyadhah, semuanya kuat. Diuji dengan mujahadah, semuanya kuat. Saya sudah lama bertoriko, Bang Dik, dari saya kecil. Ya, dari saya kecil belum balik, saya sudah ikut suluk. Semuanya sanggup 40 hari. Tidak makan yang bernyawa, vegetarian, mengurangi makan, mengurangi tatapan. Tapi ketika dia bergejolak dengan temannya, dengan gesekannya, kalbunya mulai rusak. Ketika dia menyaksikan yang aneh dari perilaku gurunya, dia kemudian mulai rusak. Dan sampai hari ini. Dan itu pun akan terjadi pada orang-orang yang merasa berguru kepada kita. Ya, sama. Jadi qalbu ini boleh didefinisikan, definisinya tidak lebih dari satu, bukan hanya satu. Saya menerjemahkannya, qalbu adalah salah satu sentral manusia yang menghubungkan dia dengan alam nyata dan alam gaib, yang merupakan tempat objek Allah menatap ke dalamnya. Dialah yang disebut sholat, yang sholat itu dia. Dialah yang sebenarnya dinilai saat seseorang beribadah, saat seseorang haji, umroh, sedekah, zakat, semuanya. Bahkan Bang Dik zikir yang dipandang kolbunya. Karena kalau tidak dengan kolbu, mungkin YouTube, MP3, dan alat-alat yang sekarang ini ada, mungkin dia lebih banyak bacaannya dari kita. Bang Dik pernah nyetel Quran lewat YouTube, Spotify. Nggak punya ya. Radio. Mungkin mereka lebih banyak amalnya dari kita. Tapi yang dipandang kolbunya. Nah, jadi bolehlah kita terjemahkan dari sisi Allah, kolbu adalah tempat Allah menatap. Dari sisi manusianya, kolbu adalah sentral manusia. Nafik itu bedanya kolbu. Maka di Al-Baqarah, Bang Dik sudah hafal barangkali, fi qulubihim maradun. Di kolbu mereka ada penyakit-penyakit. Sebagaimana di tubuh ini ada penyakit, maka di kolbu juga ada penyakit. Penyakit itu jelek, Bang Dik. Bau, kulit kita kalau masalah bau, kaki kita kalau masalah bau, ketek kita kalau masalah bau. Sama, kolbu itu kalau bermasalah dia bau. Kolbu orang-orang yang munafik itu bau dengan penyakit hasad,
penyakit iri dengki, penyakit sombong, ya orang gak nyaman gitu. Ya, Bang Dik pernah duduk dengan orang yang cantik sekali, saya yakin. Deket, tapi nggak nyaman. Kenapa? Judes, sombong, suka pamer, sok cantik. Pernah ketemu yang begitu? Ada imankah di kolbu? Indikator itu dalam bahasa akidah disebut furu, cabang. Jadi kalau Buya nggak siaran, Rumi Cafe ini nggak ada gantiin Buya. Jadi Buya itu sebenarnya mukmin. Aduh, gawat itu. Berarti Bang Dik nggak mukmin? Masa saya belum. Makanya saya mau naik kelas ya, ya. Jadi kita harus luruskan bahwa sebelum Nabi Muhammad sudah ada mukmin, sudah ada munafik, sudah ada muslim, nah tidak muslim. Ya. Oh, sudah ada itu. Semua yang mukmin pasti muslim, tapi tidak semua muslim itu mukmin. Iya. Dan sebelum Nabi Muhammad sudah ada yang mukmin. Sudah ada yang mukmin. Itu para nabi itu kan mukmin. Yes. Dan pengikut-pengikutnya yang setia itu mukmin. Ya. Kemudian mukmin itu dibagi dua, iman itu iman. Iman yang pokok itu di kolbu. Ada iman indikator. Indikator keimanan itu dibagi dua, lisan, verbal. Yang kedua kemudian aktivitas. Perbuatan. Nah, perbuatan itu yang dan ucapan. Nah, itu yang Bang Dik sebut tadi. Namun ingat, ini hanya indikator. Indikator ini tidak selalu benar. Nah, perbedaan munafik dan mukmin itu di indikator tadi. Ya, itu untuk zahirnya. Tapi pada hakikatnya perbedaan mukmin dan munafik lebih deep lagi, lebih di dalam lagi, yaitu di bagian pokok yang ada di kolbunya. Sama-sama ngucapin salam, sama-sama bersedekah, sama-sama sholat, tapi kolbunya orang mukmin percaya, yang munafik menipu Allah. Jadi munafik itu kolbunya nggak mukmin. Kalau dalam ilmu akidah dia terjemahkan al-munafik man akhfa kufrahu atau man abtana kufrahu wa azhara imanahu. Siapa yang menyembunyikan kekufurannya dan dia menzahirkan keimanannya. Itu yang disebut munafik. Makanya zahirnya mereka, indikatornya seperti mukmin, tapi ternyata dia mempunyai kolbu dua muka. Kira-kira seperti itu. Jadi katanya Bang Dik mau berguru kan, mengaji. Jadi kita jelasin seperti itu. Mukmin, iman, ada pokok, ada cabang. Pokok itu yang di kolbu. Nah, sedangkan indikator ada verbal, ada yang aktivitas amal. Ini tidaklah kemudian menjadi kemestian kelaziman si kolbunya benar. Ya. Maka dimulai dari kolbu, bukan dimulai dari amal. Jadi kalau ingin ketemu seorang wali, jangan dilihat aktivitas solehahnya. Dia soleh nggak? Dilihatnya dari kolbunya. Nah, gimana cara untuk mengetahui kolbunya? Kita harus kenal dulu kolbu kita di bagian mana. Kolbu itu jangan ditanya posisinya. Kan itu pertanyaan tadi ya. Kalau Bang Dik sholat, yang merasakan diri kita berdialog dengan Allah itu siapa? Itulah kolbu. Dia berkaitan dengan seluruh tubuh, tapi dia paling berkaitan dengan jantung. Jika ada jantung di dalam tubuh, maka ada kolbu di alam batin, di alam nur, di tubuh cahaya kita. Jadi Bang Dik punya tubuh cahaya, itulah kolbu. Jika kolbunya gelap, tubuh cahayanya jadi gelap. Ini bahasa aja, pembahasan aja. Barangkali itu Allah a'lam bishawab. Kolbu yang mati, jangan kolbu yang berpenyakit, sudah berlainan. Tadi kolbu munafik itu berpenyakit. Ini masih sudah sembuh, dan semua kita ada bagian di situ. Semua kita ada kemunafikannya. Jadi kita jujur aja kepada diri sendiri, jujur kepada Allah, bahwa di dalam diri ini ada kemunafikan itu. Tapi tidak mutlak, ya, tidak full. Ini yang kita istighfarkan setiap saat. Lain dengan kolbu yang mati. Kolbu yang tertutup atau mati itu diambil dari Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Khatama, Allah mengkhatam kolbu mereka, pendengaran mereka, pandangan mereka dengan ghishawah. Apa arti ghishawah? Sesuatu yang menutupi, yang menyilaukan. Sesuatu yang kemudian membuat gelap yang di bawahnya. Tersamarkan. Ya, itu ghisyawah. Ghasya. Ya. Nah, apabila kolbu sudah ditutup dengan ghisyawah ini, maka dia tidak tahu lagi apa yang terjadi. Maka
yang terjadi kolbunya bebal. Kalau orang dipijit tuh udah nggak ada rasa tuh namanya apa bang? Baal. Kolbunya udah baal. Kolbunya udah nggak ada rasa, udah nggak punya perasaan hati nurani, nggak ada. Itu dia bang. Jadi hatinya, maka hati yang tadinya ada iman di dalamnya, jika ada iman maka Allah akan memancarkan nama-namanya Rahman, Rahim. Disitulah Bang Dik bisa menyayangi orang. Jadi kita bisa menyayangi orang, bukan kita yang sebenarnya menyayangi. Itu adalah cara Allah menyayangi makhluknya. Nah, di sini timbul pertanyaan nih Bu ya. Saya nggak tahu jawabannya gimana. Gue kan begini-begini karena kehendak Allah juga. Iya. Enggak, maksudnya dia tertutup ini gue kehendak Allah tuh gimana? Saya nggak jawabnya Bu ya. Itu kalimat yang dipakai oleh iblis. Tapi hati-hati Bang Dik. Iblis itu tauhidnya bagus. Iblis itu juga ngomong begitu. Ya. Saya begini itu kan Allah juga. Yang menakdirkan saya tidak mau sujud kepada Adam kan Allah juga. Terus gimana kita? Kita jangan ulangi logika ini. Yes. Lebih cerdas iblis atau Nabi Adam? Yang disuruh jadi guru di surga siapa? Adam. Kalau seandainya iblis itu lebih cerdas, tentu iblis yang ngajar. Iya. Kenapa kita mengikuti logika iblis? Ikuti logika Adam dong, karena Adam lebih cerdas. Karena Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dalam berdebat. Yang bisa mengalahkan Nabi Adam itu cuma Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Adam bertawasulnya dengan Nabi Muhammad. Jangan gulangi lagi logika syaitan itu. Ini yang kemudian sampai dalam ajaran teologis keislaman namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah itu mengatakan nahnu majburun. Kami ini dipaksa oleh Allah. Kenapa saya maksiat? Itu kan takdir Allah kepada saya. Semua yang di alam ini takdir. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan kita kemudian menentang Allah. Itu iblis yang ngomong begitu. Itu si kolbu. Ada imam yang sudah menulis kitab itu. Judulnya Qutul Qulub. Karya Imam Abu Thalib Al-Makki. Semoga nanti teman-teman kita yang berdakwahnya lewat menerjemah itu mulai menerjemahkan kitab ini. Ini 2 jilid, mungkin kalau diterjemah menjadi bisa jadi 3 jilid besar. Beliau menyebutkan banyak sekali makanan-makanan kolbu, tapi yang paling pasti adalah ilmu dulu. Ilmu dulu. Ilmu tentu caranya belajar. Dan yang kedua baru al-amal, beramal. Nah, amalan inilah yang paling tinggi. Amal kedua ya. Yang paling tinggi itu adalah amal qalbiyah, yaitu iman. Cabang iman itu barulah zikir. Itu yang ketiga zikir. Baru, jadi jangan langsung ke zikirnya. Ya. Allazina amanu, ya. Orang-orang yang beriman. Hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, surah Ar-Ra'd. Ya. Hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Maka dia harus iman dulu, percaya dulu kepada Allah bahwa Allah lah yang menyelamatkan hidupnya, Allah lah yang menatap ke dalam kalbunya, Allah lah yang memberi nyawa kepadanya. Baru dia kemudian bisa merasakan nikmat zikir. Itu sebabnya orang yang tidak berilmu, tidak memasukkan bab iman sebelum zikir, zikirnya nggak bekerja, zikirnya nggak ada efek. Seperti Bang Dik datang ke seorang dokter, tapi Bang Dik nggak percaya dengan kredibilitas seorang dokter itu. Ya. Nah, jadi pertama ilmu, yang kedua amal. Amal yang paling tinggi itu amal kolbu. Dan amal kolbu yang paling tinggi itu iman. Iman itu cara merawatnya zikrullah. Nah, zikrullah inilah yang paling penting. Maka dalam sebuah riwayat Imam Baihaqi disebutkan, Abu Nuaim juga, khairul dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi. Sebaik-baik rezeki adalah yang cukup. Nama Bang Dik kan rezeki kan. Nah, yang tersembunyi itu di kolbu, karena disitulah Allah menatap. Jika sudah mampu menikmati zikir yang tersembunyi, rasanya akan sama ibadah di depan orang dan tidak di depan orang. Lah keramaian ataupun dalam kesunyian, rasanya sama. Di depan Ka'bah ataupun di depan tembok rumah, ataupun di masjid Baitur Rahmah, rasanya sama. Kolbu itu dia merasa di hadapan yang Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kolbu Bani Adam itu di antara 2 jari-jariku. Kata jari jangan seperti dibayangkan seperti jari ini, hanya Allah yang tahu maknanya, karena aras pun kita nggak tahu gambarannya, apalagi disebut jari-jari Tuhan. Kalau ada benda di jari-jari saya, gampang di otak-atik nggak Bang? Iya, bolak-balikan. Berarti dekat sekali kita dengan Allah. Sedekat
penggenggam dengan yang digenggam. Kolbu ini digenggam olehnya, diperhatiin. Jadi Allah itu natap. Nah, kita mampu berzikir itu karena Allah memberikan kemampuan itu, karena basicnya percaya. Nah, itu zikir. Zikir di bawah zikir baru doa. Setelah itu baru ada amal-amal yang zahir, sholat. Itu di atasnya. Setelah yang di dalam ini beres, baru kemudian di luarnya dibenerin. Nah, sekarang saya lihat kebanyakan orang-orang mengajarkan tasawuf itu terbalik. Zahir dulu, beramal dulu, baru kemudian beramal aja dulu, ntar juga tahu. Gitu. Baru mengenal Allah. Ya, saya rasa itu yang harus kita perbaharui. Itu tidak salah, cuma harus kita perbaharui. Ini zaman orang-orang kritis, orang tidak akan mau beramal kalau dia nggak tahu rasionalisasinya. Si kolbu itu akan tahu yang masuk itu dari siapa. Nanti dia ada indikator sendiri. Jika dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, Tuhanmu, maka kamu jangan ragu. Ciri-ciri dia dari Allah, tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. Dan mudah dilakukannya. Langsung, dan dia cepat gitu. Cepat, dan dia awal marrah. Di awal bisikan itu datang. Iya. Sedangkan jika dari malaikat, maka masih butuh pertanyaan. Oh gitu? Apalagi dari iblis, maka akan ada kegelisahan. Nah, gitu Bang. Buya, kalau dokter kan mendiagnosa itu dengan caranya. Mendeteksi kolbu kita ini hidup atau enggak, gimana Buya? Caranya gampang. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah. Jadi nanti kalau sudah talqin zikir, sudah belajar zikir, sebut nama Allah. Itu berarti kolbunya hidup. Kadang-kadang tuh merinding gitu. Bukan kadang, selalu Bang. Memandangku, tidak mampu memandangku. Pandanglah orang yang memandangku. Itu terjemahan bebas hadis ini. Kangen saya bahasa-bahasa gini nih. Kalau terjemahan harfiahnya, beruntung orang yang memandangku, percaya kepadaku. Beruntung orang yang tidak memandangku, tapi memandang orang yang memandangku. Maka dalam hadis Ibnu Majah juga ditanya Rasulullah SAW, siapakah kekasih Allah, wahai Rasulullah? Jawaban beliau, man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika engkau pandang, membuat kamu terarah untuk mengingat Allah. Jenisnya. Jadi ada kolbu yang jika disebut nama Allah bergetar. Jika dia bermaksiat, dia gelisah. Itu namanya kolbu salim. Kolbu salim. Kolbu yang sehat. Kayak ada yang ditegur gitu Bu ya. Itu namanya kolbu salim. Kesehatan ini bergantung seberapa dia melatihnya. Yang tadi kita sebut. Bang Dik punya dokter nggak yang Bang Dik suka? Kalau sakit datangnya ke dia. Benar-benar nggak ada Bu ya. Enggak, biasanya ada nggak? Misalnya kalau saya sakit, saya senangnya dokter A, atau rumah sakit tertentu. Iya, pasti ada. Ke depan sih ada Bu ya. Kalau sekarang sebelum. Sama, kalau saya sakit kolbu, mesti ada dokter kolbu. Itulah murabil ruh, murabil qalb, tabibul qalb, dokter kolbu. Ya. Dokter kolbu itu nggak mesti dia orang yang suci, karena yang suci hanya Rasulullah. Yang penting dia tahu cara menyembuhkan kolbu. Sebagaimana dokter juga banyak yang sakit toh. Teman saya dokter ada yang macam-macam penyakitnya. Ya. Terus yang kedua ada kolbu yang marid, kolbu yang sakit. Ini kolbu orang-orang yang di dalamnya ada penyakit-penyakit yang tidak tampak. Seperti penyakit-penyakit iri, dengki, sombong, ria, lalai. Nah, ini penyakit yang berbahaya. Ini jika dibiarkan, orangnya akan jadi munafik. Maka kita tidak boleh membiarkan ini. Inilah sifat kebinatangan yang ada dalam diri. Ya. Dan yang terakhir itu kolbun mayit. Ada kolbu karim juga? Itu kolbunya wali-wali. Oh, jadi kolbu karim itu definisi kolbunya para wali? Iya. Dikasih doa dikit lah Bu ya. Oh, nanti dulu, yang mayit dulu. Kolbu orang mati. Itu kolbu yang mayit. Kolbu yang sudah mati. Sudah mati. Dia nggak ada rasa, dia nggak punya perasaan. Disebut nama Allah, nggak ada efeknya. Tapi tenang Bang, jika dia bertemu dengan wali-wali yang karim, bukan hanya yang salim, sentuhan kolbunya akan menghidupkan kolbu orang. Iya. Jadi kolbu yang mati masih bisa dihidupkan lewat sentuhan tangan-tangan yang mempunyai karamah rohani. Jadi karamah yang paling hebat menurut saya bukan menghidupkan yang benda mati, bukan terbang. Karamah yang paling hebat menurut saya yang sentuhan kolbunya menyembuhkan atau menghidupkan kolbu yang mati. Nah, kolbu yang begini yang disebut kolbun karim. Karim itu kolbu yang suka memberi, suka berbagi. Inilah kolbu para aulia. Ada lagi kolbu yang di atasnya, kolbu para nabi. Nah, bolehlah kita sebutkan dengan istilah kolbun rahmani atau samadani
Sebagaimana ada istilah Rabbani, maka boleh kita sebut Samdani. Samdani ini Allah Samad. Allah Samad. Hambanya disebut Samadani. Samadani. Ya. Allah disebut Rabb, hambanya disebut Rabbani. Ya. Kolbu para nabi ini, kolbu disitulah sumber semua cahaya-cahaya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dibagi-bagi kepada makhluk. Kolbu yang karim, ini dia mengambil istimdad dari kolbu mereka. Orang-orang yang salim mengambil daripada karim. Lalu Buya, kolbu saya, kolbu murid bisa terhubung dengan kolbu karim saja dulu. Kolbu salim aja dulu. Jangan tinggi-tinggi amat kolbu karim. Kita ketemu kolbu yang salim. Loh, yang Nabi itu kolbu apa? Kolbu yang tadi saya sebut Samadani atau kolbu Rabbani. Kolbu mereka ini. Kolbu para guru? Yang minimal salim. Salim kan? Minimal itu salim. Kolbu yang salim itu sudah tinggi Bang. Udah, gimana itu wali wali umum. Oke. Sedangkan kolbu yang karim itu wali yang khas. Waduh. Yang istimewa. Sedangkan yang di atasnya itu lagi, itu kolbu-kolbu yang para aulia. Ya. Sebenarnya karim ataupun samdani itu adalah kolbu salim juga, tapi yang di dalam kolbu salim itu ada karim. Ke dalamnya lagi ada itu kolbu para nabi. Jadi kalau boleh kita bagi, karim dan Rabbani atau samdani itu adalah pecahan dari kolbu salim. Jadi tingkatan-tingkatan yang ada di kolbu salim. Nah, bagaimana caranya terhubung dengan mereka? Carilah guru-guru yang kolbunya pernah dididik oleh ulama-ulama yang punya kolbu seperti itu. Mereka lah para mursyid, para masyayikh, ulama-ulama ahli zikir, ahli akhlakul karimah.